Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya kawan-kawan ya. Amin. Oke, hari ini saya akan membuat konten yaitu tentang pentingnya penjarangan buah anggur begitu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini saya sedang bereksperimen. Di belakang saya ini ada buah anggur yang saya lakukan treatment berbeda atau perlakuannya berbeda begitu ya kawan-kawan ya. Nah, ada yang 2 dompol saya jarangin waktu itu dan yang 2 ini benar-benar nggak saya jarangin gitu kawan-kawan. Nah, jadi nanti kita bisa lihat gimana hasilnya atau lebih maksimal yang mana begitu ya kawan-kawan ya. Nah, maka dari itu saya membuat konten ini, mudah-mudahan nanti jika pohon kawan-kawan semua berbuah, nah itu udah dari awal itu dilakukan cara seperti yang bakal saya kasih tahu nanti begitu. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke buah anggurnya ya kawan-kawan ya. Yuk. Dan inilah kawan-kawan penampakan dari buah anggur yang saya lakukan treatment berbeda. Nah, di sini ini kawan-kawan, ini buahnya kelihatan sangat mulus sekali, tapi emang bener-bener mulus buahnya ya. Nah tuh masih hijau. Dia mulus ini karena apa? Karena dia berada di depan teras pas. Nah ini kawan-kawan, ini adalah teras kita, halaman depan rumah kita. Nah ini buahnya berada di dalam teras kawan-kawan. Nah sehingga dia itu tuh bener-bener nggak kena hujan ya. Maksudnya mungkin ada sedikit yang masuk, tapi nggak terlalu banyak begitu. Jadi benar-benar mulus. Dia kelemahannya yaitu kurang sinar matahari pasti ya, karena dia berada di dalam sini. Nah ini hampir masuk ke dalam rumah nih. Nah ini kita kasih tali-tali. Nah ini kalau saya biarkan bisa masuk ke rumah, buahnya di dalam rumah. Bisa aja ya begitu ya. Nah ini kalau kelemahannya, bukan kelemahan ya, perbedaannya yang ada di dalam teras ini yang di bawah plafon ya ketemunya. Nah ini buahnya kelihatan nih sangat hijau sekali begitu. Kalau misalkan ini berada di luar full sinar matahari, harusnya dia warnanya nggak hijau banget seperti ini. Dia mesti ada kekuning-kuningan ya. Nah ini masih tetap hijau aja karena wajar dia dapat sinar matahari itu di siang sampai sore karena mataharinya baratnya sebelah sana. Oke, nah ini saya kasih tahu perbedaan atau treatment di antara buah-buah ini. Nah ini ada 4 dompol. Nah yang pertama ini, nah ini saya tanpa penjarangan sama sekali dari awal. Ini bener-bener padat banget, ini nggak bisa digoyang. Nggak tahu gimana saya caranya nanti untuk penjarangan. Nah ini bener-bener nggak bisa, udah padat banget ini dari awal. Ini sengaja saya bakal buat konten jika kita terlalu sayang dan nggak melakukan penjarangan seperti ini. Ini sangat padat sekali. Nanti kita kasih tahu kekurangannya ya. Kekurangannya apa? Pasti nanti di sini berinya nggak maksimal dan bisa aja pecah kan kawan. Sebentar kameranya nggak fokus. Nah ini saya cobanya dua apa namanya dompol ya. 2 dompol yang tanpa penjarangan sama sekali. Ini juga nggak bisa dikegoyang ini meskipun nggak terlalu besar. Dia ini padat banget. Nah beda dengan yang sebelahnya ini sudah saya lakukan penjarangan. Ini nih kelihatan kan, ini bisa digoyang-goyangin berinya. Nih berinya maksimal nih. Ini saya melakukan penjarangan nih. Jadi 2 dompol ini saya penjarangan. Nah yang 2 ini belum saya jarangin sama sekali. Dan keempat-empatnya ini, 4 dompol ini tanpa adanya GA3. Ini benar-benar alami. Nah ini adalah buah susulan ketika waktu itu panen. Jadi ketika panen saya potes-potesin aja. Emang sengaja nggak dibuahin sih waktu itu karena udah ini. Nah terus muncul 4 ini saya pelihara untuk pembuatan konten pentingnya penjarangan buah. Nah begini, ini tanpa GA3, tapi mungkin keamannya karena dia di bawah teras ya.
Nah seperti itu. Oke, sekarang saya akan jarangi, karena penjarangan itu sangat perlu dilakukan. Kita jangan terlalu sayang. Mungkin pada fase kita pertama kali mempunyai tanaman anggur, atau fase pertama kali kita bisa membuahkan tanaman anggur itu sendiri, pasti melihat bunga sebanyak ini, terus buah sebanyak ini, pasti kita akan pelihara semua, ya kan? Itu sudah saya alami waktu itu. Nah ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Karena apa? Karena dia ini buah beri-berinya kecil, terus abis itu nanti bisa pecah juga kan. Semakin ke depan bertambahnya umur, nah ini akan membesar berinya. Nah kalau misalkan kita melakukan penjarangan dengan maksimal, berinya bisa maksimal, bisa besar-besar begitu ya. Nah kalau ini gimana coba kawan-kawan dilihat. Nah ini dia mau besar bagaimana? Ini udah nggak bisa ada tempat lagi ya. Lihat ini kegencet nih, kecempet ya. Nih yang di dalam-dalam ini nih. Gimana? Nah ini saya juga bingung nih gimana cara ya, penjarangannya, tapi saya harus jarangin. Nah nih, ini benar-benar kenceng banget, nggak bisa digoyang-goyang nih. Tuh. Ini juga nih. Tuh. Ini yang dua ini nih tanpa penjarangan. Oke. Di sini saya juga sudah menyiapkan gunting. Nih guntingnya. Ini adalah gunting khusus penjarangan buah anggur. Kalau misalkan kawan-kawan ada alat sendiri atau gunting biasa, yang penting bisa buat jarangin, oke-oke aja. Nah, nanti kalau misalkan yang khusus untuk penjarangan buah itu saya menggunakan ini. Nah kalau kawan-kawan mau order bisa di Shopee atau toko online. Nah ini kebetulan saya belinya di kawan komunitas anggur juga, tempatnya Om Denny. Nanti kalau ada kawan-kawan yang menanyakan, saya kasih linknya, WA saya dulu ya. Nah nanti saya kasih linknya. Om Denny ini terpercaya tokonya. Oke. Nah ini saya akan penjarangan ini ya. Oke, di sini saya akan melakukan penjarangan. Nah, untuk penjarangan yang pertama kita harus buang-buang semua beri yang berada di dalam seperti ini, yang ngaduk ke bawah. Nah, gitu. Kalau yang keluar itu nggak apa-apa kita pelihara, tapi lihat lagi seberapa dia banyak ya, seberapa dia padatnya si beri ini. Nah, ini karena udah benar-benar susah, kita penjarangannya maksimal banget ini ya. Jadi banyak beri yang bakal kita buang. Nah ini kan udah gede banget. Ini sengaja saya nggak buang dari awal karena untuk mengetahui pentingnya penjarangan buah dari awal gitu kawan-kawan. Nah, kalau misalkan kawan-kawan masih sayang dengan beri-beri yang ada, nggak dijarangi, nanti nggak bakal maksimal. Itu saran saya, harus dijarangi ya. Nih beri yang ada di dalam banget, ini yang buat dia padat. Dan salah satu kekurangan juga, jika beri ini terlalu padat bisa menimbulkan jamur kawan-kawan. Kalau misalkan di tempat kita tanpa naungan, nah itu di situ lembab, ya kan? Nah lembab itulah yang menyebabkan atau faktor utama adanya jamur. Nah ini di tempat saya ini karena emang dia ini nggak kena hujan secara langsung, jadi dia aman dari jamur. Ini agak sedikit ekstra kita pembuangan.
Nah, untuk beri-beri yang seperti ini harus kita buang nih, yang berada di dalam. Habis itu yang ke bawah, yang ke atas, nah itu harus kita buang. Nah, contohnya yang ini nih. Nah, ini ke atas ini, jadi membuat penuh. Nah, ini sama yang bagian sini itu terus kita buang. Beri-beri yang ada di tengah. Nah, contohnya seperti ini nih. Oke, ini udah sebagian ya, masih sebagian ini, tapi ini udah jarang karena tadi sangat padat sekali. Nah, model-model beri yang ke bawah kayak gini harus dibuang nih. Ini bakal menuhin lagi. Nah, ini kalau misalkan sejak awal udah kita jarangin, pasti dia akan lebih maksimal lagi. Nah, ini sekarang yang ini nih. Nah, ini lebih padat lagi. Lebih padat lagi gimana ini? Kita juga kesusahan pastinya. Tapi harus tetap kita jarangin. Oke, langsung kita jarangin lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan penjarangan untuk jompolan yang ini yang super padat. Nah, kawan-kawan, ini sangat susah sekali. Ini tadi udah saya buang satu supaya saya gunting saya ini bisa masuk ke situ. Lihat aja, ini berinya aja karena saking padatnya. Ini pada gepeng-gepeng nggak sempurna begitu ya. Sampel. Nah nih, bentuk berinya ini nggak sempurna karena saking padatnya kan. Dia pasti ke sini kena beri terlalu berhimpit-himpitan. Oke, nah ini lihat. Wow, ini lihatnya. Sini nggak maksimal nih. Yang harapannya kita mendapatkan buah yang banyak, nggak taunya kayak gini nggak maksimal. Ini bisa pecah, di sini bisa pecah, tuh lihat, dan menyebabkan jamur kalau misalkan perawatannya nggak baik. Ini sebenarnya nggak saya potong tadi, karena saya ingat saya udah lihat. Nah, wah, ini kan bang, kalau misalkan kita terlalu sayang, lonceng ini sendiri. Lihat beri-berinya, ada gepeng, ini ada gepeng ini, kan? Oke, kita lihat. Gepeng kita tambahkan di dalam dulu.
Oke kawan-kawan, inilah hasil penjarangan kita barusan. Nah ini nih. Nah ini sekarang udah bisa digoyang-goyangkan nih. Kita pegang ini bisa goyang-goyang. Mudah-mudahan bisa kembali maksimal. Dan beri-beri yang tadi banyak banget itu udah kita kumpulkan, nanti bisa dilihat penjarangannya. Nah ini nih. Nah ini yang udah kita jarangin dari awal nih. Cakep. Mengkilat-mengkilat. Bersih nih ya kan. Nanti gimana update ke depannya, maksimalkah, membesarkah beri-beri yang udah kita jarangin ini? Oke, kita buktikan ya. Nah nih, ada 4 dompol yang sudah kita lakukan penjarangan. Oke. Dan inilah kawan-kawan beri-beri yang kita buang nih, yang udah kita jarangkan. Banyak banget. Ini nih, banyak banget. Ini kalau misalkan kita nggak dari awal ngabisin nutrisi, ini harusnya yang dapat memaksimalkan buah-buah yang tadi, sisa yang di dompol itu. Nah ini melari ke sini kan. Nah ini banyak banget nih kawan-kawan nih. Kalau misalkan ini bisa disambung-sambung lagi, bisa jadi 1 dompol lebih nih. Banyak banget nih kawan-kawan dong. Nah tadi di yang beri yang paling padat buahnya itu di dalamnya nih kawan-kawan, ada semacam putih-putih kutu karena dia terlalu banyak, terlalu rapat nih. Ini buat rumah mereka tuh. Nah ini ditemenin sama si bocah kecil nih. Dia nggak mau makan ini yang begini, dia tahu dia ini rasanya asam ya dek ya. Apa namanya nih sayang? Apa namanya? Anggur. Oke, mungkin ini saja video dari saya tentang pentingnya penjarangan beri buah anggur. Dari awal harus kita jarangin dari awal ya, supaya hasilnya maksimal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pengangguran, petani mudah pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dek sini dek. Tuh.